Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi muhkamit tanzil, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat tarawih Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an dari surah Al-Baqarah 261 sampai 263 ini diimplementasikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sunnah fi'liyahnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Di dalam hadis ini Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan di muka bumi ini. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tampak begitu nyata kalau datang bulan Ramadan ketika beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana bi liqa'ihi fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada malam-malam Ramadan senantiasa bertadarus dengan malaikat Jibril. Kalau kita bertadarus di Masjid Istiqlal setiap malam. Fala Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair, ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Dan kedermawanannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu lebih kencang daripada tiupannya angin. Hadis ini Bapak Ibu sekalian menarik untuk kita pelajari secara seksama. Kalau kita merujuk kepada sirah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau ini lahir dalam keadaan yatim. 6 tahun kemudian ibundanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir dalam keadaan yatim, lalu kemudian menjadi yatim piatu. Setelah itu beliau mengikuti kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Tidak lama, 3 tahun mengikuti kakeknya, kakeknya meninggal dunia. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dalam Al-Quran peristiwa ini kemudian disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Dulu engkau Muhammad dalam keadaan yatim, lalu aku Allah melindunginya. Dulu engkau Muhammad dalam keadaan bingung, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya. Dulu engkau Muhammad dalam keadaan fakir dan miskin, lalu Allah Subhanahu wa taala mencukupinya. Setelah mengikuti Abu Thalib, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bekerja secara mandiri. Beliau melakukan join dengan orang-orang yang memiliki modal.
membawa apa yang menjadi barang dagangannya itu ke Suriah, lalu kembali lagi ke Mekah, sampai beliau nanti menjadi manajer, mengurus dengan modal yang beliau miliki sendiri. Setelah beliau jadi manajer, lalu Rasulullah SAW menjadi owner. Sebelum beliau menikah dengan Khadijah, maka beliau ketika menikah dengan Khadijah itu, beliau memberikan mahar sebanyak 20 unta yang bagus-bagus dan juga 12 uqiyah emas. 12 uqiyah emas itu masing-masing uqiyah itu adalah 33 gram. Berarti beliau memberikan emasnya untuk mahar kepada Khadijah itu sebanyak 396 gram. Kira-kira ibu-ibu ada nggak yang dikasih segitu banyaknya? Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW menjadi kaya sebelum beliau menikah dengan Khadijah. Beliau menjadi lebih kaya lagi setelah menikah dengan Khadijah, karena hartanya Khadijah bergabung dengan hartanya Rasulullah SAW. Yang menarik adalah Bapak Ibu sekalian, harta itu kemudian habis sama sekali pada tahun ke-10 kenabian, karena harta berdua ini digunakan untuk berdakwah, merubah tatanan akidah yang ada di masyarakat kaum Quraisy, dan kemudian untuk mengatasi kaum muslimin pada saat tahun ke-10 kenabian itu diembargo oleh orang-orang Quraisy, sehingga Rasul menurun dari semula kaya bersama Khadijah, lalu beliau dalam keadaan secukupnya saja. Setelah peristiwa itu di 10 tahun kenabian itu, Khadijah meninggal dunia. Lalu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan bahwa ada salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Khadijah. Ya Muhammad, akri'i Khadijah salam min rabbiha. Faqala Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan kepada Khadijah, ya Khadijah, hadza Jibril yaqra'ukas salam min rabbika. Faqalat Khadijah, Allahus salam wa minhus salam wa ala Jibrilus salam. Kalau kita mendapatkan salam dari kawan-kawan kita, Khadijah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hartanya seluruhnya habis untuk diletakkan di dalam perjuangan bersama Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan, sampaikan kepada Khadijah juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membangunkan villa di surga, yang villa itu terbuat dari emas dan permata. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah peristiwa itu Rasulullah SAW lalu hijrah ke Madinah. Kaum muslimin secara keseluruhan hidup di Madinah dengan apa adanya dan dengan bersahaja. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Tetapi dengan perjalanan waktu, kaum muslimin semakin kuat, maka Rasulullah SAW kembali menjadi orang kaya. Kekayaan Rasulullah SAW itu didapatkan dari ghanimah, dari harta rampasan perang. Didapatkan juga dari as-safi, harta yang dipilih sebelum pembangkaian ghanimah. Didapatkan juga dari as-saham, harta Rasul di luar ghanimah. Didapatkan juga dari fa'i. Fa'i itu jaminan keselamatan tanpa perang kepada mereka ahlul kitab. Selain itu, Rasulullah masih mendapat kekayaan dari tanah Fadak, yaitu tanah yang diserahkan tanpa perang. Tetapi semua harta yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu tidak pernah lama di tangannya Rasul.
Pernah suatu ketika beliau mendapati 90.000 dinar. Tapi 90.000 dinar itu habis dalam sesaat ketika beliau mengatakan, siapa di antara kaum muslimin yang membutuhkan uang, ambil ke saya. Dalam kesempatan yang berbeda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menginfakkan seluruh hartanya yang memenuhi masjid Nabawi. Rasul sholat 2 rakaat, lalu beliau mengumumkan kepada siapa saja yang membutuhkan harta itu. Tidak lama setelah itu hartanya habis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah membagi Al-Qutaibah Al-Askariyah. Al-Qutaibah Al-Askariyah itu adalah harta yang dimiliki oleh satu batalion pasukan yang terdiri dari 300 sampai 1000 pasukan, dimiliki oleh Rasul, lalu dibagikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada karib kerabatnya. Bukan hanya itu, pada waktu perang Hunain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Sofwan bin Umayyah yang mu'alaf, yang dia kagum dengan ghanimah yang ada di sepanjang 2 bukit yang ada di Hunain itu. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Sofwan, apakah engkau terkagum-kagum dengan harta yang ada ini? Lalu Sofwan mengatakan, sungguh saya tidak pernah melihat harta sebanyak ini. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, semua yang ada di sini untukmu. Maka dengan keterkejutannya itu, Sofwan pulang kepada kaumnya, lalu mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, masuklah kalian semua ke dalam agama Islam. Karena Muhammad itu kalau sudah memberi, dia tidak pernah takut miskin. Inilah makna yang tadi disebutkan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beliau berdagang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau betul-betul melebihi kencangnya dari tiupan angin. Lalu apa yang kita dapatkan dari pelajaran ini? Yang pertama yang kita dapatkan dari pelajaran ini adalah bahwa Nabi dan Rasul, jiwa dan hartanya itu 100% untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu ini berbeda dengan kita. Maka apapun yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruhnya untuk Allah. Bapak Ibu bisa melihat, sesaat sebelum beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau memberikan 7 dirham uang. Yang tersisa itu hanya 7 dirham uang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi oleh Aisyah belum sempat dibagikan kepada kaum fakir miskin. Sehari sebelum beliau meninggal, beliau tanya lagi kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah harta yang pernah aku berikan kepadamu beberapa hari yang lalu sudah engkau bagikan kepada orang-orang miskin? Aisyah mengatakan, belum ya Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, bawa harta itu ke sini. Setelah itu Rasul mengatakan, bagaimana pertanggungjawabanku kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau harta ini masih ada di saya? Semuanya itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa jiwa dan hartanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 100% untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana kalau kita berinfak, kita bersedekah? Apa nilai esoteris dari infak sedekah kita merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, harta kita itu sering kita hitung-hitung dan kita ngerasa harta kita itu sudah banyak, walaupun kita belum sebagai bilioner, sebagai milioner. Tetapi seberapapun banyaknya harta yang Bapak Ibu miliki, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan semuanya itu masih kecil, semuanya itu masih terbatas. Kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun limanittaqa. Karena harta kita yang kecil itu, maka harta itu kita perlu besarkan. Cara membesarkan harta kita adalah dengan mensedekahkannya. Maka harta itu ketika kita sedekahkan, dia akan mengatakan kepada kita semua bahwa kuntu qalilan fakassirtumuni. Dulu saya sedikit,
lalu engkau menjadikannya banyak. Yang kedua, harta kita itu adalah harta yang fana, yang sementara, bisa hilang dari saku kita, bisa kena banjir seperti yang terjadi di Bekasi kemarin, bisa rusak dan sebagainya. Untuk menjadikan harta kita itu menjadi harta yang abadi, yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada jalan lain, kita infakkan dan kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah." Sehingga kalau kita berhasil untuk mensedekahkan harta kita itu akan ngomong kepada kita, kuntu faniyah fa'abqaitani. Saya dulu adalah barang yang sementara, tetapi engkau membuatnya menjadi abadi ketika engkau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, harta yang kita miliki itu bagaimanapun kita harus menjaganya. Tidak mungkin kita tidak menjaganya. Bahkan kita mungkin dalam beberapa hal sibuk menjaga harta daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya itu berbalik? Bukan kita yang menjaga harta, tetapi harta yang menjaga kita. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajari kepada Mu'ad bin Jabal, ala adulluka ala abwabil khairi, wahai Mu'ad, tidakkah aku pernah menunjukkan kepadamu jalan-jalan kebaikan? Lalu Mu'ad menjawab, bala ya Rasulullah. Setelah itu Rasul mengatakan, qala as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar. Sedekah yang kita tunaikan itu akan menjadi penghapus kesalahan dan dosa-dosa kita. Dia bisa menyembuhkan penyakit kita, bahkan dia bisa menjadi penghalang terjadinya musibah yang buruk kepada kita. Yang keempat, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang kita miliki itu banyak sekali berpotensi untuk menjadi fitnah bagi kita. Sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'lamu anna innama amwalukum wa auladukum fitnah. Karena itu supaya dia tidak menjadi fitnah, maka sebagian daripada harta kita itu harus kita sedekahkan, sehingga harta itu akan berkata kepada kita semua, kuntu aduwun laka, dulu aku adalah fitnah bagimu, tapi sekarang aku menjadi sesuatu yang paling engkau sukai. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita menjadi pengikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya sebagaimana sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melihat Umar radhiyallahu anhu ingin mensedekahkan separuh dari hartanya. Lalu ketika itu Rasul bertanya, maaf qaita ya Umar, apa yang engkau sisakan wahai Umar? Lalu Umar menjawab, abqaitu nisfahu, saya menyisakan separuhnya, separuh saya letakkan di jalan Allah, separuh untuk keluarga saya. Rasul menerima. Begitu datang berikutnya Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar membawa seluruh hartanya, dan ini bukan hanya 1-2 kali. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Bakar, ma abqaita ya Abi Bakrin, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, Allah wa Rasulahu, yang aku sisakan adalah Allah dan Rasulnya. Lalu masih ada Sayyidina Utsman bin Affan dalam peristiwa Jaisul Usrah, ketika kaum muslimin tidak memiliki harta benda karena paceklik, Utsman yang membiayai perjalanan peperangan itu. Setelah Utsman memenuhi semua yang dibutuhkan oleh Jaisul Usrah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Utsman, ya Utsman, ma darra Utsmanu ma amila ba'dal yaum, apapun yang dilakukan oleh Utsman setelah hari ini tidak akan pernah mempengaruhi kekayaannya. Atas dasar ini semua kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan takut untuk bersedekah, jangan takut untuk berinfak, karena infak itu kembalinya kepada kita.
Infak itu akan menjadi saudara kandung daripada badan kita, daripada roh kita. Infak itu akan kita temui abadi dan juga bertambah banyak nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk senantiasa bisa berinfak. Tidak penting jumlahnya, tapi yang penting adalah istiqomahnya. Barakallahu li wa lakum. Wastaghfirullahi walakum wa akufu fi hadhihi al-munasabah. Saya cukupkan pada kesempatan ini dengan mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.